salah satu faktornya karena pendidikan yang rendah nggak sih? Oh iya benar-benar itu masuk juga sih. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sih pendidikan di Indonesia. Balik lagi sama aku Andani Dewi Nur Aziza dan aku Vina Aulia Dias Ramasari. Di mana lagi kalau bukan cerita Smegda, bincang-bincang seru ala anak Smegda. Bukan acara itu tahu. Oh, emang kita lagi ada di mana sih? Kita itu lagi ada acara di podcast Milenial Bermoral. Oh, podcast yang dibuat dalam rangka memperingati hari ulang tahun Blitar. Benar. Nah, jadi teman-teman, kita lagi ada di podcast Milenial Bermoral. Kolaborasi antara Pemkab Blitar, Universitas Nahdlatul Ulama, dan Radio Persada Blitar. Ya, jadi podcast ini dibuat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Blitar yang ke-699. Vin, hari ini kita mau bahas apa sih? Kira-kira nih yang enak bahas apa? Enaknya sih kita bahas yang sempat viral beberapa bulan yang lalu aja nggak sih? Yang sempat viral beberapa bulan lalu ya. Kira-kira apa sih, bisa kasih clue tambahan nggak? Kan di Indonesia trending topiknya tiap hari ganti, tiap jam ganti. Kira-kira apa sih yang lagi tren beberapa bulan yang lalu? Oke, kamu minta clue nih ya. Aku kasih clue nih. Ada nih salah satu kota terbesar di salah satu Jawa Timur. Kebanyakan remajanya itu ngajuin dispen buat nikah. Oh, masalah tahu dong. Ngerti yang kemarin sempat viral banget kan. Lewat kan di sosial media kamu. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu apa sih dispensasi nikah? Dispensasi nikah itu adalah surat perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk membantu pernikahan-pernikahan yang mengalami kendala atau masalah dalam bidang keagamaan. Contohnya pernikahan kekeluargaan, pernikahan dini, pernikahan beda agama, dan yang lain-lain. Tapi dispensasi nikah yang beberapa bulan lalu viral itu dispensasi nikah yang diajukan sama teman-teman kita yang usianya belum melampaui batas minimum yang ditetapkan pemerintah untuk menikah, yaitu 19 tahun buat cowok dan 16 tahun buat perempuan. Jadi mereka memutuskan untuk menikah di usia yang masih dini. Nah, benar banget. By the way guys, di balik penjelasan Andani ini tadi ada cerita lucu nih. Kita itu sempat ngira kalau dispensasi nikah itu kayak surat perizinan gak masuk beberapa hari sekolah untuk melangsungkan pernikahan. Jadi setelah nikah kita itu bisa masuk lagi gitu. Jadi aku kira sebelumnya dispensasi nikah itu ya cuma surat izin untuk gak masuk biasa. Jadi, ternyata beda cerita. Dan dari penjelasan itu tadi kita gak mau kalian-kalian yang menonton itu salah kaprah, salah pemikiran. Tapi nih Vim, dari berita yang viral kemarin, di berita itu kan disebutkan kalau di kota itu ada nggak cuma puluhan, nggak cuma ratusan, tapi ada puluhan ribu anak-anak seusia kita atau bahkan di bawah kita yang mengajukan dispensasi nikah. Bahkan itu nggak cuma terjadi di satu kota aja, tapi fenomena dispensasi nikah ini terjadi di banyak daerah di Indonesia. Menurutmu kenapa sih mereka sampai memutuskan untuk nikah di usia yang begitu muda sampai mengajukan dispensasi nikah? Kalau menurutku sih ya, menurut pandanganku, mereka itu mau cepet-cepet nikah itu buat menghindarin zina nggak sih? Iya kan? Bisa jadi. Kalau masih belum ada hubungan sah, itu teman-teman bisa jadi bahan omongan, jadi bahan gunjingan. Tapi kalau kita udah nikah, kita punya hubungan yang sah, kita aman-aman tuh berdua, senang-senang gitu. Ya, bisa jadi kayak gitu sih. Terus juga kan menikah itu salah satu ibadah, iya kan? Benar pernikahan sebagian dari iman ya. Perintah Allah juga. Terus juga biar dapat pahala halal itu nanti. Tetapi pemikiran itu tidak dibarengi dengan mental yang matang. Aku pernah baca nih di salah satu internet, Ketua MTP beliau mengatakan kalau pernikahan itu bukan solusi untuk menghadapi masalah tersebut, perzinahan itu. Oh iya? Iya, karena
perzinahan itu bisa aja terjadi di hubungan pernikahan, iya kan? Ya. Orang yang sudah berumah tangga, pasangannya mungkin bisa kok selingkuh. Bisa masuk ke perselingkuhan dan zina lagi kan iya, akhirnya. benar-benar. Tapi nih ya menurutku ada satu faktor lain yang mempengaruhi kenapa sih banyak banget pernikahan dini itu terjadi di Indonesia. Salah satu faktornya karena pendidikan yang rendah nggak sih? Oh iya benar-benar itu masuk juga ada sih. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sih pendidikan di Indonesia itu masih tertinggal dari negara-negara yang lainnya. Pertama, faktor ekonomi. Oh iya benar. Di Indonesia nih banyak banget orang tua yang masih belum mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Jadi mereka berpikir ya udahlah anak-anaknya nggak usah disekolahin, terus dinikahkan aja supaya keekonomian keluarga itu bisa terangkat, derajat ekonomi keluarga itu bisa terangkat. Iya benar. Padahal pada kenyataannya dari riset yang dilakukan oleh GDP tahun 2014 menunjukkan bahwa pernikahan dini itu malah menjadi salah satu faktor anjloknya perekonomian. Bahkan anjloknya itu enggak sedikit loh, itu sampai 1,7%. Wow, sangat miris banget ya. Banyak banget sih. Dan selain itu, salah satu faktor kenapa sih pendidikan di Indonesia itu masih rendah karena banyak banget orang tua yang masih berpikiran kalau ya udah anak-anak mereka yang perempuan nggak usah disekolahkan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau ya udah kodratnya cewek ya di rumah, di dapur. Banyak banget sih orang-orang yang berpikir kayak gitu. Ya kodratnya cewek ya kenapa sih harus disekolahkan tinggi-tinggi padahal mereka cuma akan jadi ngurusin suami dan anak, ngurusin rumah tangga doang gitu ya. Terus juga ini pola asuh orang tua yang otoriter dan terlalu mengekang juga nggak sih? Iya bisa kan? jadi nggak sih? Pola asuh yang otoriter itu ngebuat anak-anak kayak harus dituntut, dipaksa untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya juga kan. Mereka para orang tua tidak memikirkan perasaan anaknya. Iya kan, jadi kayak nuntut anaknya buat ini jadi harus diturutin semuanya. Dan hal tersebut ngebuat anak-anaknya itu gimana ya, jadi terjerumus ke pergaulan yang nggak baik. Sebelum itu kan terciptanya keluarga yang nggak harmonis. Keluarga nggak harmonis itu kan. Keluarga yang nggak harmonis, yang seharusnya rumah menjadi tempat ternyaman, tempat yang hangat, itu nggak mereka dapatin, sehingga anak-anak mencari perhatian dan pengertian dari orang lain. Jadi masuk ke pertemanan yang. Terus ketika dia mendapatkan pertemanan, itu bisa aja mereka dapat pertemanan yang nggak baik. Iya kan, masuk ke temanan yang karena mereka nggak berpikir tentang bagaimana temannya. Yang penting punya teman yang ngerti. Setelah dia dapat teman yang buruk, otomatis anak-anak ini nanti akan terjerumus ke hal-hal yang nggak seharusnya mereka jangkau gitu. Iya, jadi gitu. Ya kita nggak bisa nutup fakta sih kalau 80% pernikahan dini itu disebabkan sama kehamilan di luar nikah. Wah, itu yang menyebabkan bisa dari rendahnya edukasi seksual di Indonesia. Iya, bisa. Karena menurutku ya, orang tua di Indonesia itu masih menganggap tabu tentang edukasi seksual untuk anak-anaknya. Padahal kan edukasi seksual itu penting banget dipelajari oleh anak-anak, khususnya dengan dampingan orang tua. Iya benar. Menurutku orang tua di Indonesia itu masih gimana ya, saat anak-anaknya ada di ranah seksual, mereka mencoba untuk mengalihkan. Itu yang membuat anak-anak jadi lebih penasaran, jadi kepo, dan akhirnya malah cari tahu ke media sosial dan dapatnya malah hal-hal yang buruk. Terus juga kalau misal orang tua nggak ngasih edukasi, dapatnya malah dari orang lain, itu kan lebih bahaya juga. Jadi ya seharusnya pendidikan seksual di Indonesia khususnya untuk para orang tua mungkin lebih mulai melakukan pendidikan seksual ke anak-anaknya, khususnya anak-anak yang menginjak usia remaja. Jadi biar kayak merata gitu ya. Terus juga ini nggak sih, karena pandangan orang-orang kepada wanita-wanita yang usianya udah lebih dari 25 tahun, mereka dicap sebagai perawan tua. Jadi kayak kesannya tuh kayak malu-maluin gitu loh. Tahu kan, padahal di usia 25 tahun ke atas memang mereka itu belum mateng gitu buat persiapan ke depannya kayak gimana. Mereka masih ingin have fun, mereka masih mau kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya gitu. Tapi karena omongan orang-orang mereka memutuskan ya udahlah ya nikah aja timbang jadi kunjungan. Bener-bener. Terus kayak dia terlalu mikirin gitu loh.
nanti diomongin kayak gini-gini ya sama tetangga gitu Mendingan kan. nikah aja. Nah, benar. Padahal nih nikah itu enggak segampang yang dikira. Nah, benar. Nikah itu kan menyatukan dua pikiran. Enggak cuma pikiran dari mempelai pria dan mempelai wanita, tapi pikiran dari kedua keluarga. Ya jadi kayak nggak hanya dua orang yang disatukan gitu. Jadi di dalam pernikahan itu kita tuh harus sama-sama ngeredam ego dari kedua keluarga. Benar-benar. Supaya tercipta keluarga yang bahagia nggak sih? Belum lagi kalau kita jadi sebagai perempuan ini jadi istri dan jadi ibu. Kayak waktu jadi istri kita tuh harus mengabdi ke suami. Bener. Sedangkan waktu jadi ibu, beban ibu kan berat banget ya. Belum nanti mengandung, melahirkan, membesarkan, itu kan beban yang berat. Jadi tanggungannya lebih banyak gitu ya. Terus juga ketika ibu hamil, itu pun ketika mental dan fisiknya nggak siap, itu malah berpengaruh buruk kepada janinnya itu tadi. Terus karena usianya belum mencapai 20 tahun. Jadi lebih rentan lah terkena komplikasi kehamilan. Dan yang aku baca nih, 3/4 kematian seorang ibu itu terjadi waktu melahirkan dan pasca melahirkan. Iya. Jadi emang beban dari ibu itu berat banget. Berat banget sih, iya. Lagian ya, menurutku di usia kita ini menikah itu kan bukan jaminan kebahagiaan ya. Benar banget. Di usia kita yang saat ini masih banyak banget kok hal yang kita bisa usahakan untuk mendapat kebahagiaan selain dari pernikahan. Iya. Salah satunya kita bisa perjuangkan ke pendidikan dan karir kita. Iya, ya setuju sih. Masih banyak banget impian-impian yang perlu kita capai. Jadi menurutku di usia kita ini masih seharusnya kita tuh masih memikirkan dulu tentang pendidikan dan karir. Iya benar. Kayak contohnya nih, kita bisa lihat dari public figure di Indonesia. Sebut aja Prilly Latuconsina. Oh iya. Cinta Laura. Nah, Cinta Laura juga kan karirnya dia lebih melejit di luar negeri. Iya, di usia mereka yang tergolong matang, mereka belum memutuskan untuk menikah, tapi buktinya mereka tetap bisa bahagia kan? Mereka juga have fun aja ngejalanin itu gitu. Dan menurutku banyak banget kok contoh-contohnya kalau mereka itu tetap bisa bahagia, tetap bisa berkembang tanpa harus menikah lebih dulu. Iya. Terus kalau memang mereka mau menikah di saat kayak masih kuliah gitu, sebenarnya bisa kok. Perguruan tinggi pun enggak melarang mereka ketika dia kuliah buat ketika mereka kuliah juga nggak dilarang buat menikah gitu. Kayak contohnya misal kita mau nikah masih kuliah, tapi mau nikah kan nggak ada larangan. Contoh nyatanya kita bisa lihat dari Mbak Najwa Shihab. Nah, iya benar-benar banget. Mbak Najwa Shihab kan juga waktu mahasiswa beliau juga memutuskan untuk menikah. Tapi terbukti bahwa Mbak Najwa Shihab pun masih bisa kok berkarir dengan baik, masih bisa menuntaskan pendidikannya. Terus juga jadi nggak ada alasan lah buat kita nggak melanjutkan pendidikan cuma karena mau menikah. Dan lagi, kalaupun misal mereka memutuskan untuk nggak melanjutkan pendidikan itu karena ekonomi. Bukankah pemerintah sekarang udah mencanangkan banyak rencana toh untuk itu? Sekarang pun pemerintah juga udah ngeluarin program beasiswa untuk teman-teman yang berprestasi dan juga yang kurang mampu. Iya, dan beasiswa itu udah kita bisa dapat itu di hampir seluruh universitas di Indonesia dan bahkan sekarang pun udah merambah ke universitas luar negeri. Terus juga di Blitar pun sekarang sudah ada universitas yang memberikan beasiswa. Salah satunya di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oh, di UNA udah ada beasiswa? Udah ada dong. Kamu kok ketinggalan zaman sih? Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi cari-cari nih beasiswa, baik dari beasiswa pendidikan karena kita mampu dalam bidang pendidikan akademiknya, atau karena ekonomi yang kurang mampu, kayaknya di UNU bisa jadi salah satu kuncinya deh. Yuk, mau kemana? Kita harus daftar di UNU dong. Nanti dulu selesaikan ini dulu. Oh iya, kita belum closingan. Oh iya.
Oke. Baik, itu tadi diskusi dan pembahasan kita hari ini mengenai bahayanya pernikahan di usia dini. Iya, semoga apa yang kita udah bahas tadi bermanfaat bagi kalian-kalian yang menonton. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini tentang pernikahan dini menjadi salah satu faktor untuk mengurangi banyaknya tingkat pernikahan dini di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Ayo yuk, Joy. Joy dulu.